Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafa Noraleza dengan NIM 2023 42035 dari jurusan S1 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi seminar yang berjudul ISO 9001 sampai 2015 Quality Management System QMS dan Implementation. Nah, oleh Coach Agus. Baik, yang pertama itu ada pengantar ISO 9001 2015. Nah, ISO 9001 sampai 2015 itu merupakan standar internasional untuk quality management system atau QMS yang bertujuan untuk memastikan organisasi mampu memberikan layanan atau produk yang konsisten, berkualitas dan sesuai harapan pelanggan. Nah, fokus utamanya itu ada 3 yang saya rangkum, yaitu ada pendekatan proses atau process approach, terus ada risk based thinking, dan yang terakhir itu ada continuous improvement. Nah, lalu yang kedua itu ada usul ISO 9001.2 2015 1-10. Nah, Coach Agus ini tuh memaparkan bahwa ISO 9001.2 2015 ini terdiri dari 10 klausul yang membentuk rangka kerja sistem manajemen mutu. Nah, klausul 1 yaitu scope atau ruang lingkup. Ruang lingkup menjelaskan ruang lingkup standar ISO 9001.2 2015 yaitu berlaku untuk semua organisasi juga. Fokus pada kemampuan konsisten menghasilkan mutu, dan yang terakhir itu ada penerapan proses based QMS. Terus klausul 2 juga yaitu normative reference, yaitu merujuk pada dokumen referensi standar ISO yang menjadi acuan istilah dan definisi. Biasanya itu menuju ke ISO 9000 sekian atau istilah dan definisi mutu. Klausul 3 yaitu terms and definition, yaitu berisi definisi, mutakhir istilah mutu, proses, risiko, dokumen, dan istilah dasar lain agar tidak terjadi salah interpretasi dalam implementasi. Lalu ada klausul 4 yaitu context of the organization. Jadi menekankan bahwa klausul ini itu adalah fondasi. Nah, fondasi dari si QMS-nya itu. Terus meliputi itu yang pertama ada memahami isu internal dan eksternal juga kayak SWOT atau PESTEL. Lalu yang kedua ada memahami kebutuhan dan ekspektasi stakeholder. Terus yang ketiga menentukan ruang lingkup QMS. Yang keempat menetapkan dan mematakan proses-proses organisasi atau proses mapping. Lalu implementasi seperti dokumentasi konteks, pemetaan risiko, dan proses bisnis. Nah, langsung dilanjut di klausul 5. Klausul 5 itu leadership, di mana memastikan sistem ini tuh berjalan diperlukan komitmennya pemimpin. Nah, isi utama dari leadership ini adalah pimpinan menunjukkan komitmen pada mutu, kedua kebijakan mutu yang jelas, dan yang terakhir itu ada peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas tiap bagian. Nah, Coach Agus itu menekankan bahwa leadership adalah jantung keberhasilan dari ISO. Nah, klausul 6 yaitu adalah planning, di mana fokus pada perencanaan QMS itu meliputi analisis risiko dan peluang yaitu risk based thinking. Terus ada penetapan tujuan mutu yaitu SMART, SMART. Terus yang terakhir itu ada perencanaan perubahan, change management. Nah, tools yang dapat digunakan itu ada SWOT, FMAA sama risk matrix. Itu yang aku rangkum selama acara berikut. Terus ada klausul 7 yaitu support, di mana bagian itu menjamin semua sumber daya yang tersedia yang termasuk kompetensi, pelatihan atau uji kompetensi. Terus ada awareness, kesadaran akan mutu. Terus ada pengendalian informasi terdokumentasi, dokumen, dan rekaman. Nah, Coach Agus itu menekankan pentingnya bahwa dokumentasi yang efektif bukan sekedar banyak dokumen. Lalu yang ada klausul 8 itu operation. Inti operation QMS ini di lapangan, termasuk yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian operasional, yang kedua pengendalian desain dan pengembangan, lalu yang ketiga itu ada pengadaan dan hubungan dengan pemasok, yang keempat ada produksi atau penyediaan layanan, dan yang terakhir itu ada pengendalian ketidaksesuaian produk seperti
non-conformity control. Terus di sini juga proses bisnis itu organisasi itu dikendalikan oleh konsisten dan beban cacat. Lalu di sini ada klausul 9 yaitu performance evaluation, di mana mengatur cara organisasi itu mengevaluasi efektivitas sistemnya. Nah, yang pertama itu kita ada monitoring dan measurement, terus ada audit internal, terus yang terakhir itu ada manajemen review oleh pimpinan. Nah, bahwa Coach Agus itu menekankan bahwa audit bukan mencari kesalahan, tetapi mencari peluang perbaikan. Terus yang terakhir ini adalah klausul 10 yaitu improvement, di mana fokus pada perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, termasuk penanganan ketidaksesuaian dan tindakan koreksi. Terus ada PDCA cycle, terus ada Kaizen root cause analysis, dan yang terakhir itu meningkatkan efektivitas QMS dari waktu ke waktu. Nah, pesan dari Coach Agus itu yaitu ISO bukan hanya sertifikasi, tapi budaya perbaikan berkelanjutan. Nah, lalu di sini juga kita ada 7 prinsip QMS. Itu ada yang pertama fokus pada pelanggan, kedua kepemimpinan, ketiga keterlihatan orang, keempat pendekatan proses, kelima perbaikan, keenam keputusan berbasis bukti, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu manajemen hubungan atau supplier and stakeholder. Lalu yang keempat itu kalau nggak salah ada implementasi ISO 9001.2/2015 yaitu langkah praktis. Nah, banyak langkah-langkah implementasi yang paling sering dipakai organisasi. Yang pertama itu ada gap analysis, penyusunan dokumen SOP, WI formulir. Yang ketiga itu ada training dan awareness. Yang keempat itu ada implementasi proses. Terus yang kelima itu ada audit internal. Yang keenam ada tindakan koreksi. Yang ketujuh ada manajemen review. Dan yang terakhir itu ada sertifikasi. Semua dilakukan dalam siklus PDCI. Nah, langsung ada manfaat implementasi dari ISO tersebut, yaitu kualitasnya lebih konsisten, kepercayaan pelanggan meningkat, efisiensi proses, terus penurunan ketidaksesuaian, itu ada dokumentasi kerja lebih rapi dan terstruktur dan terukur, dan organisasi lebih profesional. Nah, pokok pesan dari Coach Agus setelah mau mendekati penutupan yaitu mutu adalah budaya, sertifikat hanyalah hasil akhir, yang penting adalah proses perbaikannya, yang terakhir adalah setiap orang punya peran penting dalam kualitas. Baik, sekian dari saya, Rafa Nora Leza. Terima kasih.